Ketika nafas perut yang dicari adalah irama, ya, berkesinambungan gitu, ngayun gitu. Pada saat ini teman-teman fokuskan pikiran perasaan ke merasakan si pergerakan aja dulu. Si nafasnya seperti apa sih? Dari situ teman-teman fokus konsentrasi ngerasain energi sekeliling tubuh teman-teman. Ya, sekeliling tubuh akan dan teteh. Nanti akan kerasa kita kayak ada selimutnya gitu. Dan ketika kita bernapas, selimut ini ikut bergerak juga. Rasakan sampai dapat sensasi itu. Fokus, konsentrasi, buang sampai habis, tarik pelan-pelan. Tegakin punggungnya. Terus ya. Oke. Kayaknya saya cek dulu sebentar ya. Satu kali cek lagi. Oke. Habis ya, sampai habis. Oke. Oke, nice. Ya, napas perut ya, teman-teman ya. Yuk. Oke. Ya, mulai bagus. Fokus, konsentrasi, terus nafas perut, rada lama sedikit. Tenangkan pikirannya. Apapun yang teman-teman pikirkan sepanjang hari, simpan dulu aja. Kita hari ini mau mengistirahatkan kepala kita, pikiran kita diistirahatkan. Hanya mikirin nafas aja. Fokus pada satu itu nafas. Konsentrasi, relax. Ingat, sepanjang latihan kita adalah olah nafas dan olah energi. Artinya, indikator paling sederhana adalah nafas, buang sampai benar-benar habis. Energi, kepadatan selalu rasakan sepanjang latihan, baik tarik, tahan, maupun buang. Oke. Recording in progress. Please. Oke, hitungan 3. Tarik ya ke bawah ya. Tarik ke arah perut. Tahan naik ke atas, sejajar dada. Buang, dorong depan. Full, habis. Sampai benar-benar habis. Habis banget, ambil semuanya, tarik, kedat perut lagi. Beratnya diambil. Tahan dulu, naik. Buang, push, dorong. Lawan. Padatnya tetap kerasa sampai benar-benar habis. Kalau udah habis lagi, ambil semuanya. Kepadatannya ambil lagi ke perut. Terus ya, masing-masing. Pakai nafas masing-masing. Terus, atur. Yang penting buang sampai habis. Kepadatannya ambil lagi semuanya. Yuk, teman-teman mulai akan kerja keras di sini ya. Paksa. Kalau teman-teman sehat, fit, paksa. Teman-teman sehat, fit, paksa. Yang namanya latihan pasti maksa. Ya, latihan nyantai mah bukan latihan. Ya, itu mah ya bukan latihan, weh. Latihan itu memang memaksa diri, memaksa badan kita sampai ke batas-batasnya. Supaya pagernya ini, batasnya meluas, kemampuan kita itu makin dahsyat. Itu terjadi kalau kita maksa. Kalau kita nggak maksa, ya segitu-gitu aja. Yuk, paksa, yuk, Teknu, terus. Yang Trisna, hati-hati pas nariknya, ambil semua ya, ambil semua. Kuncinya dibuang sampai habis dan kepadatan diambil semua. Terus, ikutin aja dulu. Kalau yang teman-teman awal-awal, ikutin aja dulu. Ya. Nah, buang sampai habis. Ya, ingat, buang sampai habis. Terus Kang Ferry, sok saya perhatiin. Terus, pas ke depannya, tetap kayak pegang bola. Ke depannya tetap kayak pegang bola. Set, ke bawah tetap pegang bola. Naik tetap pegang bola. Pas buang, tetap pegang bola. Selalu ada bola di tengah. Ya, bayangin kayak gitu. Terusin.
Oh, ada Kang Gugum udah lama. Terus Kang, terus. Fokus. Paksa ya. Gerakan sederhana ini akan muterin energi di telapak tangan kita. Baik kerasa sama teman-teman atau enggak, pasti muter. Kerasa atau enggak itu mah masalah sensor doang. Muternya mah pasti. Makanya Allah paksain gitu. Buang sampai habis. Terus, yuk Kang Andi, terus. Kang Bagus Ida, terus. Kang Andri. Yuk. Udah bagus, udah lumayan. Terus. Yuk. Terus. Di sini perjuangan teman-teman ya. Teman-teman bisa maksimal, bisa biasa aja. Itu mah keputusan masing-masing. Sayang tapi waktunya segini, saya rasa bagusnya dimaksimalin. Suatu saat teman-teman butuh untuk terapi diri sendiri atau teman atau keluarga terdekat bisa. Yuk, mumpung ada kesempatan latihan, mumpung 40 menit doang, ayo terus hajar ya. Yang baru juga pasti bisa ngikutin. Yuk, cobain aja dulu. Semuanya juga pasti sulit di awal, kagok gitu ya, tapi tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Jalanin aja. Dan semua juga yang di sini latihannya awalnya pasti bingung-bingung gitu. Terus, ayo paksa dikit. Yang udah kerasa tolakan, lawan tolakannya. Padatnya rasakan, putarannya kecilin lagi, kencengin lagi supaya energinya makin kecil, makin berat. Terus, fokus, konsentrasi. Ya, lanjut, masih dikit lagi. Saya merhatiin kok, dikit lagi. Oke, paksa dikit lagi. Terus, yuk paksa dikit lagi. Oke, mantap. Terus, oke. Sebentar, cek. Oke, tangannya taruh depan. Hadapkan ke depan. Kalau yang udah biasa, rasakan tolakan dari depan. Fokus nafas dada. Oke, siap. Yang biasa ya, tarik ke dada. Tahan dulu. Pas buang, pikiran kita ngerasain dadanya ya. Buang, dada ke perut, ada yang naik ke belakang, ke bahu, baru ke telapak tangan. Set, lawan, habis gitu. Habis. Kalau udah habis banget, tarik lagi kayak tadi. Tarik ke dada. Ini kan padat. Terus rasakan kepadatannya di kulit dada. Pas buang, rasakan dari dada ada yang gerak ke bawah, ke perut,
ke belakang, punggung bawah, punggung atas, bahu, baru telapak tangan. Konsentrasi dan pikiran kita yang jalan, nanti energi bakal ngikutin. Ya, kalau udah sering latihan kerasa kayak ada yang ngusap gitu, so kayak gitu. Tapi buat awal-awal pikiran kita duluan yang jalan, dari dada, perut, ke belakang, punggung bawah, punggung atas, mulai ke bahu, lengan, telapak tangan, baru gas ke telapak tangan yang habisin. Tarik lagi ke sini. Ya, yuk masing-masing. Gerak beda-beda dikit is oke, karena tiap orang beda-beda. Terus, idenya adalah kumpulin semua energi, lakukan putaran di badan seperti tadi, ke belakang, naik lagi, padetin pas buang. Semua padetan ini, ambil lagi pas tarik. Yuk. Iya. Diperlambat ya. Kalau teman-teman udah biasa latihan, terutama diperlambat, dirasain banget. Terus. Fokus, konsentrasi terus. Terus, ya bagus. Salaman ini oke. Ya, konsentrasinya terus pertahankan, udah bagus. Ya, lanjut. Oke. Ini adalah gerakan-gerakan yang selalu kita ulang-ulang setiap kita berlatih. Sampai sini nih ya. Jadi, tadi awal sudah nyiapin, sudah mulai nyalurin, muterin telapak tangan, dan sekarang muterin di seluruh tubuh. Ini dasar sekali, udah nggak usah gerakan lain juga nggak apa-apa sebetulnya, karena basic semuanya ada di sini. Fokus, terus rasakan, main, feel-nya main, konsentrasinya main, semua dirasain, gitu. Ada gerenyam-gerenyam pasti ada listrik-listrik pasti ada. Coba cari yang tolakan, yang kepadatnya itu rasain. Kan saya belum kerasa, nggak apa-apa, mulai dari yang kerasa aja dulu. Jangan mulai dari yang nggak kerasa, mulai dari yang kerasa. Kang, saya cuma bisa ngerasain ada gesekan di selat jari. Udah, rasain itu aja dulu. Ketika nanti terus-terus akan latih, akan mulai kayak ada tolakan. Begitu ada tolakan, terus latih di tolakan. Nanti kalau tolakannya terasa terus, nanti biasanya jadi bulat. Nah, itu kan prosesnya setahap demi setahap ya. Terus, dikit lagi. Terus, dikit lagi. Oke. Paksa, buang sampai habis. Buang sampai habis. Kalau nggak habis, pasti nggak capek. Kalau nggak habis, pasti nggak susah. Kalau nggak habis, karena nggak capek, kepekaannya nggak akan cepat naik. Capek itu membuat kita peka banget. Maka lakukan. Kalau besok latihan nggak akan terlalu capek, karena harapannya sudah peka hari ini, gitu ya. Maka tugas teman-teman latihan maksimal hari ini, supaya besok menikmati. Yuk. Terus, satik deh, sedikit lagi. Terus, paksa Kak Andri, terus. Oke, fokus, konsentrasi, selesaikan sampai dorong, tangannya taruh atas paha. Fokus, konsentrasi, rasakan. Kalau berdiri, samping badan taruh. Rasakan di kedua belah telapak tangan dan dada bagian atas. Harus nafas dada, tidak boleh nafas yang lain. Terus. Habis dulu. Oke. Tarik yang dalam, tegakkan badannya sampai tulang punggungnya kerasa. Pikiran perasaan teman-teman, rasakan si tulang punggung itu. Niatin energinya di tulang punggung.
Hanya dengan pikiran aja kok. Ubah postur, tegakin badannya sampai tulang punggungnya kerasa. Ketika tarik, tahan, dan buang, rasakan si garis tulang punggung teman-teman. Kenapa? Ketika latihan TM, energi itu banyak lewat di tulang punggung ini. Jadi kita siapin hari ini. Nah, itu dulu. Fokus, konsentrasi. Terus ya. Siap. Oke ya. Yuk semuanya perhatiin dulu ke sini. Karena ini termasuk yang jarang kita latih sih. Oke ya, perhatiin aja dulu sambil nafas, perhatiin gerakan ya, gerakannya dulu. Cuma 2 kali nafas ya. Pertama perhatiin si posisi kayak tadi, tulang punggungnya tegak banget gitu ya. Oke. Posisi awal di sini, hadap ke depan. Pas tarik seperti biasa, tangannya hadapkan ke dada, tarik ke sini. Teman-teman rasakan tolakan antara dada sama telapak tangan. Kalau udah kerasa, kalau enggak gesekan sama jari-jari ya rasanya. Tarik ke sini, seperti biasa naik, tahannya naik, cus ke atas. Gitu ya. Pentingnya di sini kayak mengusap. Jadi kalau jaraknya ya sekitar segini lah. Yang penting gini, hadap ke muka gitu ya. Ulang ya. Tarik ke sini, tahan naik, tahan dulu, pas aba-aba buang, bawah. Perhatiin tulang punggungnya lurusin, ini pentokin rada ke belakang. Jadi nanti kerasa tulang punggungnya, set ke bawah. Gitu ya. Jadi ulang lagi ya. Biar jelas nih, tarik ke sini, ada padat banget, tahan lebih padat lewat muka, buang bawah. Ini udah biasa kita set, buang bawah. Setelah habis banget, tarik ke atas, gitu tangannya, tuh nggak kelihatan ya. Tangannya di sini set gitu doang, gitu ya. Kan buang sampai bawah. Tarik tangannya hadap ke atas, set, tahan. Pas di sini rada lama dulu teman-teman, rasain di 2 telapak tangannya ada bola. Pas buang, gabungin, kayak kemarin, ke sini, buang. Ini berat banget nanti, saat buang sampai benar-benar habis. Ambil, ini kan beratnya berat banget, ambil lagi semuanya, das, tarik. Tahan, buang, das, ini berat banget di sini. Ambil lagi, tarik, tahan, buang, bas, gitu ke sini. Ya, lagi tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang, gitu ya. Kebayang ya? Awalnya mungkin ada, ya udah. Ini semuanya gerakan berat. Ya, jadi ingat pas gini saya ulangi, ke sini rasakan benar tolakan dengan dada. Bas, ambil naik ke atas semua tolakannya. Tahan dulu, buang. Dari sini rasakan tolakan. Bas, bakal berat. Habis semua beratnya ambil. Rasain dulu pegang 2 bola. Buang, hajar. Gabungin. Di sini pasti sangat berat, pasti sangat capek. Nggak boleh nyerah. Harus terus. Beratnya semua ambil lagi. Terus ke sini. Ya.
Ya, dicobain. Yang pertama di aba-aba, sisanya lakuin sendiri ya. Siap-siap. Tangan taruh depan. Yakin harus terbaik, paksain. Ya. Ini bakal berat, bakal capek. Kalau nggak berat, nggak capek, harus dipertanyakan gitu ya. Siap-siap dalam 3, 2, nafas dada, tarik. Das. Tahan naik. Rasakan terus telapaknya. Buang bawah. Punggung tegak supaya pas pentokin ke belakang, supaya nyalur juga ke punggung. Set, habis. Nah, ambil bolanya, tarik, das. Sampai sejajar bahu, tahan. Buang. Rasakan tolakannya. Gabungin semua. Habis, sampai habis. Lanjut, ambil semua, tarik, das ke sini. Naik lagi, ya lanjutin masing-masing. Saya nggak ngaba-ngaba supaya bisa maksimal di nafas masing-masing. Ya. Terus, ini gerakan bagus ini, gerakan bagus. Terus, gede banget. Yuk, mungkin 1 kali 2 kali teman-teman masih ngeraba-raba gerakan ya. Terus kepekaannya naik, padatnya ambil terus. Dia akan ngebangun dahsyat sekali ini. Yuk, dahsyat sekali. Rasakan kepadatannya. Rasakan kalau yang teman-teman baru, rasakan gesekan dengan udara dengan jari-jari. Pasti keras. Terus. Pas buang yang terakhir biasanya sih berat banget. Di situ justru teman-teman harus bertahan, ambil lagi. Disitulah mungkin 2 kali 3 kali udah kerasa banget. Ini teman-teman yang ngumpulin terus. Energinya kumpul ambil gitu terus. Yuk. Pas muka, terus pas muka itu energi yang teman-teman kumpulin itu ditembakin ke pituitari, jebret, dapat supply gede, ngumpulin lagi, ending tuh jebret lagi ke pituitari. Diperlambat. Main di kualitas, jangan ngejar banyak, main di kualitas. 1 nafas ini harus yang terbaik. Kerasa banget. Jari-jari jadi kejang sendiri. Main di kualitas teman-teman. Jangan main jumlah mah nggak penting. Kualitas setiap nafas. Pelan-pelan. Terutama pas yang naik ya. Das. Karena itu justru ngisi ke pituitarinya pas naik. Das. Pas ke bawah itu ngisi ke tulang punggung. Pas berikutnya dia ngumpulin dulu, jebret besar, ditaruh lagi ke pituitari, ditaruh ke punggung, ngumpulin besar, ditarik punggung. Ini dahsyat ini. Terus yuk, dilebayin. Kalau teman-teman yang udah biasa peka, udah biasa kedorong-dorong, maksimalin sekarang. Jadi beratnya didahsyatin sekarang. Wah Kang, kurang berat, trek saya mau berdiri. Bisa, lebih dahsyat lagi kalau berdiri. Terus. Ya Bu Lili. Ayo terus. Wahyu terus. Ya paksa ya, yuk paksa. Capek pasti, artinya benar. Paksalah. Paksalah. Yuk. Bukan. Yuk. Pasti bisa. Das.
Ayo. Terus dirasain setiap senti gerakan gitu. Gerak dikit tuh kerasa, gerak dikit tuh kerasa, des gitu. Terus yuk. Ayo. Energinya padat, muter, dikumpulin, padat. Ya, padat, muter, ngumpul dia, padat banget, tembak ke gitu, tarik, jebret, jalur ke tulang punggung, blar. Gitu. Kumpulin lagi, itu tarik tulang punggung, kumpulin lagi, itu tarik tulang punggung. Ini bagus nih. Ini kan kita ngegabungin discovery kita beberapa minggu yang lalu, kita pakai di-combine sama yang biasanya gerakannya 3 kali nafas gitu ya. Sekarang 2 kali nafas, tapi pakai ini hasilnya lebih dahsyat, tapi bisa gitu. Terus ya, intinya pas ambil semua, energinya ambil semua, pas buang pasti teman-teman capek banget, pengennya lemes, pengennya istirahat. Justru di sanalah tantangannya. Habis banget kan, capek banget tuh, ambil semuanya. Jadi narik itu perjuangan keras. Perjuangan sulit sekali nariknya. Karena bukan narik nafas doang, teman-teman harus ambil semua energinya. Bayangin kayak gitu, teman-teman ngumpulin energi gede banget, diambil lagi. Jadi narik pertama tuh bukan ngulang dari awal, tapi memanen hasil nafas sebelumnya, semuanya dibawa. Betapa besarnya itu. Yuk, 3 menit lagi, 3 menit doang. Yuk, 3 menit doang. 3 menit doang, paksain. Maksimalkan. Bukan ngejar jumlah, kejar kualitas. Teman-teman yang nentuin kualitas latihannya gimana, teman-teman yang tahu kok. Yuk, paksa, yuk. Habis, nafas, habis. Nangis, terus. Pusing, biarin. Terus. Terus Pak Sony, dahsyat. Terus. Yuk Kang Andri, bagus. Terus. Limar, oke. Yuk, yang lain, Mas. Terus. Baik, bagus ini. Paksain. Udah ending ini bagus ini. Terus. 1,5 menit. Push. Terus, that's it. Wih, Kang David bagus, Kang. Terus, Kang. Hati-hati aja. Jangan sampai nafas yang lain ya. Semuanya nafas dada ya. Oh, sudah bagus ini soalnya. Bahkan yang baru-baru juga oke ini. Ya, nggak boleh nafas lain ya. Harus nafas dada. Udah capek-capek dikumpulin, harus bisa disimpan. Terus. Yes, bagus. 1 more minute, 1 menit lagi, kurang dari 1 menit. Terus nanti pas istirahat hati-hati ya. Begitu saya bilang yuk istirahat, hati-hati, bukan istirahat itu ya, langsung kumpulin semuanya. Diam, tangannya buka di atas paha atau samping badan, kumpulin semuanya ya. Nanti belum, sebentar lagi saya ngewanti-wanti, jangan sampai ketika selesai dianggap istirahat, bukan. Justru itu krusial, teman-teman harus kumpulin semua. Paksa dulu, dikit lagi. Oke, selesaikan gerakannya, baru taruh di atas paha. Selesaikan dulu sebaik mungkin, atau mau nambah 1 kali lagi boleh. Terus taruh di atas paha atau samping badan, konsentrasi penuh di nafas dadanya. Konsentrasi penuh di nafas dadanya. Konsentrasi, belum, dikit lagi ya. Ada 1 hal lagi yang perlu kita lakuin buat besok. Terus. Karena ini energinya udah lumayan, udah bagus. Fokus, konsentrasi. Telapak tangan di atas paha atau samping badan. Kalau yang teman-teman udah
setting ruangan dan sedang latihan di ruangannya, titiknya udah hafal kan, perkuat itu. Bayangin aja energinya ke titik-titik itu. Kalau teman-teman yang belum, teman-teman rasakan di kedua belah telapak tangan energi. Kayak ada bola di situ, ada berat-berat di situ. Fokus. Kita yang simpel aja. Teman-teman, gini aja deh. Tangannya depan, tarik ke dada, samping dada gini, tahan, aba-aba buang. Ruangan kan anggapnya segi 4 ya. Pas buang tangannya sebarin, satu ke pojok sana, pojok kanan, satu ke pojok kiri, gitu aja buang. Terus diam di situ. Ya, jadi tarik, tahan, buang, set, diam di situ. Tarik, tahan, buangnya lagi di sini. Ya, nafas dada. Sok mulai. 3, 2, mulai. Tarik dulu nafas dada. Kalau yang udah di setting ruangan mah langsung aja ya, nguatin titik-titiknya aja. Tahan dulu. Buang. Bas. Posisinya patok di situ, pojok-pojok ruangan, teman-teman tarik tahan buang, pas buang padetin, niatin aja, bikin tonggak di situ, bikin titik di situ, bukan titik sih, bukan tonggak. Bas dulu, sampai kerasa ada memang padat di situ, yakin aja dulu. Ya. Habis dulu, kalau sudah habis, tarik lagi ke dada, tarik ke dada, tahan. Putar badan, pojok yang belakangnya, kanan sama kiri yang belakang, bas gitu ya. Mau balik badan boleh, mau ya pokoknya balik badan deh. Di pojok yang belakang-belakang, kiri kanan. Pas buang diem lagi kayak gitu, tarik tahan buang di situ, bayangin ada titik di situ yang padat. Bayangin aja. Yakin ya, harus yakin. Karena kalau kita yakin, jelas kita perintahnya, energi akan seperti itu. Terus kuatin dulu. Ya, tarik lagi, samping dada, ada depan lagi, tahan dulu, aba-aba buang, tangan kanan ke atas, kiri ke bawah. Bes. Das gitu. Bayangin ada titik di atas, ada titik di bawah. Di bawahnya bukan di lantai, tapi tembus ke lantai. Kalau lantai 2, berarti mungkin di lantai 1 ya. Kalau kita di lantai 1, yang ke tanah, berarti di dalam tanah titik yang bawah. Tasnya mungkin di atas parah atau apa. Bayangin aja gitu. Sama niat, yakin, titiknya ada, putar. Sampai yakin, bentar lagi. 3, 2, tarik lagi. Samping dada. Tahan, bayangin titik tadi, 2 depan, 2 belakang, atas bawah, sebarin energinya, bebas sebarinnya gimana, pas buang atau taruh lagi di atas paha boleh. Bayangin dari kita ada kayak benang gitu ya, ke pojok kiri, pojok kanan, depan, belakang, atas bawah, set gitu. Ada jalur aja, cus ke sana, depan, belakang, atas, bawah. Kita rada cepat aja bikinnya, kayaknya bisa. Bayangin. Rasain. Oke, kalau udah, atur nafas dada. Tiga kali aja, yang terbaik, terus nafas perut. Ya, atur nafas dada 3 kali aja. Yang bagus banget, terus nafas perut. Nafas dada yang terbaik, terus nafas perut. Nah, setelah nafas perut, mungkin sekitar 5 kali, teman-teman nafas perut yang nggak usah buang sampai habis, normalin lagi, harusnya sih mungkin pusing-pusing dikit, biasanya gitu ya, wajar, goyang-goyang dikit gitu. Kalau udah normal, ada yang mau ditanyain, silahkan kita diskusi gitu ya, apa yang dirasain, ada kesulitan apa, semoga saya bisa bantu. Oke, yang mau ngomong, yang mau menyampaikan sesuatu, dinyalain dulu mikrofonnya, kalau sudah, dimatiin lagi jangan lupa ya, supaya tidak tabrakan suaranya.
Oke. Gimana latihannya? Oh, lagi masa gua lagi pada serius. Sok terus aja dulu. Ya, oke. Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau nyampain atau mau gimana sih kerasanya? Silahkan. Ada yang bingung bisa nanya juga, silahkan. Bebas, yuk. Nggak usah ragu. Ini hari ini ada berapa ini yang latihan? 33. Woi, banyak sih. 33. Ada teman-teman yang baru banget, Kang Ferry, baru banget ikutan, Kang Ferry. Suaranya udah bisa belum? Halo? Ya. Yuk, kedengeran. Udah lama aktif ini, Kang. Udah lama nggak? Oh, tapi dasar mah tahu ya, nafas-nafas mah tahu ya. Ya kemarin saya ikut. Kemarin saya ikut, tapi karena ini ya, kesibukan dan ini. Oh, ya. Lagi. Iya. Saya pikir baru banget. Enggak, udah lama saya masih aktif kok di WA grup dan Telegramnya masih aktif. Oh iya, jualan Orgonite-nya. Ya, gimana, Kang? Yang Orgonite bukan? Gimana? Yang Orgonite bukan? Saya Sumbar, Kang, di Padang. Oh, Sumbar. Oh iya. Iya. Gimana tadi latihannya, Kang? Ada yang mau ditanyain nggak? Sementara sih enggak, tapi alhamdulillah kalau buat ngerasain, kalau dulu di HI itu kan angin itu kan saya memang favoritnya itu, saya lebih suka kayak gitu. Iya, tapi alhamdulillah tadi ngerasa pas ini ngerasa saya gimana tolakan dan apanya itu ngerasa. Cuman keringatan ini memang napas saya nggak kekejar buat kayak mau belan atau apa itu nggak cukup napas. Udah lama kok saya nggak aktif gitu. Ya semangat, udah pasti gitu semuanya, geng. Iya. Oke, siap. Oke, Kak. Jadi belum ada pertanyaan yang lain mungkin. Ada yang mau nanya, mau nyampein sesuatu, silakan. Kita punya sekitar 12 menit. Nggak ada, sedih saya. Kalau tahu nggak ada yang nanya, mas saya hajar lagi. Kita siksa tadi. 12 menit lumayan disiksa. Oke, belum ya. Oke, kalau belum saya ingetin lagi aja sih beberapa hal ya. Dalam konteks latihan yang penting adalah kita pegang kunci-kunci sederhana aja. Kan per hari ini ya, sampai saat ini kita punya 3 kunci yang teman-teman harus pegang. Kang Usep mau ngobrol? Ya, Kang, boleh, Kang. Assalamualaikum, Kang. Belum nyampe suaranya, Kang. Kurang gede, coba. Halo, Assalamualaikum, Kang. Dengar, Kang? Ya, sok. Gak kedengeran ya, dekat. Gimana? Ya, Assalamualaikum, Kang. Dengar, Kang? Waalaikumsalam, ya. Ya. Jadi, dari latihan tadi, cuma saya bukannya ingin bertanya, tapi saya ambil kesimpulan bahwa latihan yang gerakannya ambil dari ke atas itu, ternyata tolakannya itu sangat kuat, Kang. Dan saya rasakan energi itu memang betul-betul sangat padatnya itu sangat besar. Biasanya kan padatnya itu hanya sekedar gini, tapi pada saat ditarik itu memang terasa tolakannya luar biasa, kan. Jadi mungkin itu aja, Kang, yang saya rasakan kali ini, yang latihannya yang super, menurut saya super luar biasa lah energinya, Kang. Padahal lebih ke dalam lagi tuh, Kang. Nafasnya cuma 2 ya. 2 kali nafas. Oke. Ya. Teman-teman sekalian, ini sebetulnya kan ini gerakan yang kombinasi ini. Berapa minggu yang lalu itu kan saya latihan. Kayaknya bareng teman-teman deh. Terus udahnya saya menyadari bahwa ada satu gerakan yang ternyata ngumpulin energinya tuh dahsyat. Yang gini nih. Ya, benar, Kak. Cuman gini doang. Nah, itu kayak sederhana, cuman gitu. Tapi itu ternyata ngumpulinnya gede banget. Kalau kita udah pada peka gitu ya. Pada level udah ngerasain tolakan aja. Dimaksimalin, lebay gitu. Das, kumpulin. Wah, itu gede banget. Gitu. Nah, jadi hari ini
itu di-combine. Biasanya kan kita yang kalau buat PM itu yang 3 kali nafas ya, tarik tahan buang depan, tarik tahan buang atas, tarik tahan bawah gitu ya, yang gini biasanya kan, atau yang digabungin tarik naik ke atas pas buang jebret, kan sebetulnya itu potongan 3. Kalau potong-potong yang buang atas depan terus atas, yang begini nih atas terus yang ke bawah. Nah, kadang-kadang kita satuin pakai satu nafas gitu, jebret ke sini, itu buat ngedistribusin ke jalur-jalur yang kayaknya dibutuhin buat PM. Nah, karena mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya nemuin itu gitu, di-combine. Dan ternyata menurut saya gede energinya teh. Jadi yang nggak peka juga kayaknya bakal kebantu banget gitu. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini, karena ya tadi kita nggak tahu kapan nemuin, ya gitulah ya, mungkin kelihatannya kayak comberan semua, tapi ini ternyata lah ini kan kemarin juga gampang gitu kan. Nah itu gitulah. Jadi kalau teman-teman ngulik sendiri, saya yakin teman-teman pun akan nemuin ya gitulah, ada benda-benda berharga nggak udah biasa kita lakuin, tapi ternyata ya, jadi saya menyarankan ngulik lah. Nah sekarang saya tanya deh ke teman-teman, kan kayaknya kalau kita gerakan cuma gitu doang kan gampang ya, maksudnya apa ya, kalau dilihat sama orang pasti diketawain lah. Modalnya jadi terapis apa? Gini. Nggak gaya banget gitu, tapi ya works kan gitu ya, apapun lah ya, supaya kita bisa energi gede lah. Mau diketawain juga nggak apa-apa. Nah itu mungkin pengalaman pribadi saya. 2 minggu yang lalu kayaknya nemuin juga. Oke, yuk teman-teman yang lain. Kang As, Yuk, siap. Adli Kang. Yuk Kang Andi, gimana? Kang, punten nih. Kemarin kan sempat 2 minggu tuh nggak ikut latihan tuh Kang. Kelihatan. Ini ada kesibukan. Nah tadi pas hari ini mau mulai latihan, masuk tuh mindset Kang, aduh ini udah 2 minggu latihan, nanti kalau misalnya latihan bakal terasa lagi kayak ini gimana gitu. Pesan lagi. Apa harus dari nol lagi, udah 2 minggu nih berhenti total gitu kan, berhenti. Biasanya kan ada mandiri lah, seminggu sekali mah gitu kan. Itu mindset itu pertanyaan pertama, mindset itu berpengaruh nggak sih Kang? Yang pertama. Terus yang keduanya, karena mungkin ada mindsetnya seperti itu, jadi tadi sempat oke, kalau kan kerasa nih ada nih, tapi nggak seperti yang waktu saya rajin latihan nih, bukan asli seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, udah selesai, tadi ditutup sama napas perut, itu kerasa kan, nggak diniatin pun loh, kok jadi kerasa, tolakannya makin keras di tangan, kalau nggak ada niatin ya orang udah selesai Kang ya, cuma lebih kerasa gitu, apakah kalau kondisi kayak gitu harus bagusnya dilatih lagi? Atau cukup, karena kalau misalnya sendiri mah yang kerasa bukan tolakan energi kan, tolakan pengen latihan alias males. Siap. Dua pertanyaan itu aja kan. Oke, pertanyaan bagus. Mindset itu super ngaruh ya, ngaruh banget. Kitanya nggak pede, nggak kerasa pasti gitu ya. Nah cuman saya makanya gini, mindset itu dibatasi, kita gini, karena pikiran kita tuh hebat banget, mikirnya kadang-kadang kemana-mana, nyambung nggak nyambung bisa jadi nyambung. Maka ada hal, kita bisa bantu pikiran kita ngebatasinya dengan hal-hal yang terukur. Atau ya gini lah, ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, kapasitas energi itu kalau kita berlatih pasti terjaga dong, pasti meningkat terus gitu ya. Tapi kalau kita nggak latihan, apa yang terjadi? Dia sebetulnya berkurang banget juga, karena teman-teman kan latihan nafas perut ya, jadi tersimpan. Kalau sisa kemarin serat, ya kayak ngecas lah, ngecas baterai sampai penuh, dibiarin. Ya mungkin setahun yang akan datang masih ada 95% mah gitu ya. Ya mungkin nggak akan habis banget, tapi ada turun mungkin, tapi sedikit. Nah, yang bedanya apa? Yang bedanya adalah kalau kita jadi jarang dilatih banget gitu ya, misalkan setahun nggak latihan banget, adalah penyalurannya yang biasanya jalurnya itu ya kayak jalur di hutan gitu ya, kalau udah biasa dijalanin kan gitu ya, kalau udah lama kan ada tanaman-tanaman harus dipapas lagi sedikit gitu ya. Tapi ini ada satu hal yang saya pengen sampaikan teman-teman sekalian, kalau yang dulu pernah ikutan latihan di AKI, terus udah lama banget nggak latihan, terus gabung lagi di kita, kan ngejarnya cepet,
banget. Ya, gerakan nggak harus sampai full sampai akhir satu, nggak usah. Kan kita nggak pernah akhir satu sampai selesai juga. Tapi ngejarnya cepat. Nah, jadi intinya adalah satu, bahwa kapasitas energi nggak akan terlalu gimana-gimana ya, nggak akan terlalu terpengaruh kalau kita nggak latihan juga. Cuman penyaluran yang jadi masalah. Nah, sehingga apa yang disarankan adalah teman-teman walaupun tidak latihan berat gitu kayak tadi, itu nambah kapasitas energi, ngegedein. Teman-teman kalau nggak sempet banget latihan yang berat-berat, maka latihanlah yang nyalur-nyalur, yang pelan-pelan aja, nyantai, saking ngapain, diem dulu, jebret sedikit, supaya ngejaga si jalur itu kebuka. Karena itu nanti ngaruh. Nah, kapasitas ketika kita terapi tiba-tiba, ya si jalur ini juga ngaruh. Jadi bukan gede aja, tapi jalurnya juga. Gitu ya. Itu satu yang saya saranin. Jadi, seenggak sempet-sempetnya latihan, sempetin kalau cuma gini doang lah gitu ya. Kira-kira gitu. Supaya jalurnya kebuka. Nah, itu yang kedua tadi adalah tadi saya ngomong kapasitas mindset ngaruh, ya harus dibatasnya adalah faktanya begitu. Jadi ketika mau mulai lagi latihan sebetulnya nggak harus terlalu banyak beban mental ya. Ya beban mental yang lain itu nggak penting karena itu bukan faktanya. Yang faktanya adalah kalau kamu sudah lama nggak latihan, kamu latihan sebentar dengan baik, maka itu balik lagi gitu. Saya mau bilang begitu. Jangan sampai, aduh, nggak enak sama si Kang As, nggak enak sama, ya itu mah kan nggak penting ya, yang gitu. Faktanya adalah teman-teman kalau mau latihan lagi 10 menit, balik lagi itu energi. Gitu. Nggak susah kok balikin kalau yang udah sering mah, gitu ya. Gitu. Coba ingat-ingat teman-teman pertama kali latihan di XHI, kita bareng-bareng di sini. Susahnya kayak gimana? Tapi minggu depannya udah bisa lagi kan? Apalagi kalau udah peka. Terus depannya udah oke lagi, gitu ya. Jadi nggak sesulit itu kok ngebalikin, gitu ya. Kecuali memang mau ningkatin, yang susah itu kalau mau ningkatin. Kita dulu pada level 10 berhenti latihan, nggak latihan lagi 2 tahun misalnya. Tiba-tiba pengen ke level 20, ya nggak bisa, dulu aja terakhir 10. Kok tiba-tiba berharap jadi 20, nggak bisa. Tapi kalau ngejar 10 lagi gampang, udah ada di badan kita udah inget. Dahsyatnya energi terakhir tuh otak kita udah ngerekam. Gitu ya. Kita latihan sampai jungkir balik, sampai edan-edanan itu supaya ngerasa sensasi 20 seperti apa. Begitu kerekam sama otak, udah 20 lagi gampang gitu. Nah, itu pola latihannya sih sebetulnya kayak gitu sih. Nah, jadi harusnya kita nggak usah pede ketika udah lama nggak latihan. Karena ngembaliin kondisi kita terakhir itu gampang. Tinggal kalau mau ningkatin itu kerja keras gitu. Oke, semoga kebayang ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Masih bisa? Ini baru, masih ada 3 menit lagi, 4 menit lagi. Halo. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya mungkin dasar banget sih ya. Sebenarnya, apa sih manfaat kita latihan lagi kayak begini gitu deh? Kan itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saja udah lupa jurus-jurus segala macam. Nah, jadi, manfaat kita latihan apa? Yang kedua, apakah dengan latihan ini kita juga bisa meningkatkan PD lah ya, terserah lah apa namanya, meningkatkan kapasitas energi atau apa. Nah, apakah harus dibarengi dengan olahraga juga? Soalnya kan biasalah udah umur segini olahraga kan males nih. Berharap saya bilang nggak usah gitu ya, nggak usah diri olahraga. Ngaruh nggak sih? Maksudnya kita kuat nih, energi bagus, tapi tubuh kita, aduh, nggak sehat, gimana tuh hubungannya? Ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya, sekalian kita, karena ini semua pertanyaan pasti ditanyain. Pertanyaan dasar banget, bagus. Teman-teman sekalian, saya mau jawab ini dengan sepenuh pengetahuan saya ya, jadi full banget. Tapi karena ini hasil dari bertahun-tahun, kemungkinan jawabannya malah jadi simple. Kalau dulu teman-teman nanya ini ke saya ketika saya baru jadi aspel, saya bakal nggak mudah ngomong ini teh. Manfaatnya A, B, C, D, E, bla, bla, bla. Tapi karena setelah pengalaman bertahun-tahun, saya jadi ngejawabnya simple. Tapi jangan sampai teman-teman menganggap simple ini tidak komprehensif. Karena justru saya nggak peduli lagi dengan yang perentelan nggak penting-penting gitu ya. Justru ini jawabannya paling oke. Apa sih manfaat dari olah nafas? Maka manfaatnya yang paling penting itu bukan apa yang saya omongin, tapi itu adalah apa yang Akang dan Teteh rasakan, dan apa dan Akang dan Teteh inginkan. Kalau teman-teman punya duit
jatuh misalkan ya 10 juta, teman-teman pengen apa dengan 10 juta? Kan bisa macam-macam ya. Bisa beli A, bisa beli C, bisa, dan teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena uang itu bentuknya bisa dikemana-manain. Nah, teman-teman berlatih, energi itu seperti uang. Bisa kemana-mana. Misalkan, contoh, tinggal teman-teman cari aja purpose-nya. Tujuannya mau apa? Saya ingin di pekerjaan saya konsentrasi lebih panjang. Niatin itu dalam hati. Maka energi akan supporting ke sana. Saya ingin ketika saya dengan berlatih, saya nggak cepet capek misalkan, atau nggak usah mikir nerapi deh, nerapi mah nggak nerapi itu bukan buat semua orang deh, kalau saya bilang ya. Ada orang-orang yang emang pengennya nerapi ya udah, tapi ada orang yang nggak pengen nerapi juga nggak apa-apa. Ada manfaat-manfaat lain yang bisa teman-teman dapat kalau punya duit, kan gitu ya. Nah, latihan ini adalah mengumpulkan uang, sehingga teman-teman harus cari dulu manfaatnya apa, karena saya yakin bisa supporting di semua sisi. Siapa yang nggak dapat manfaat kalau badannya lebih fit? Siapa yang nggak dapat manfaat kalau badannya lebih sehat? Siapa yang nggak dapat manfaat kalau imunitas kita lebih baik? Pasti dapat dong gitu ya. Tinggal teman-teman yang spesifiknya mau apa. Tuh, saking generalnya, saking cairnya gitu ya, saking ya bisa kemana-mana sih energi gitu ya. Saya sengaja nggak bilang, oh ini bisa nerapi mah pasti kan gitu ya. Banyak banget aplikasi ya, dan saya tidak ingin mengarahkan teman-teman jadi terapis sebetulnya. Saya cuma bilang begini, ada suatu saat yang berbahagia, anak teman-teman sakit, demam, lagi susah kemana-mana misalnya. Bukankah kalau kita bisa nerapi, jadi kitanya lebih punya power ya, kendali ya, bukan hanya nungguin anak kita gitu ya. Kalau suatu saat, misalkan yang keluarga kita sakit, kena santet misalkan, nggak tahu ya, kan kalau kena santet itu nggak pernah direncanain ya. Misalkan ada gangguan metafisik atau apa, jebret. Bukankah kalau kita punya kemampuan untuk itu, kita jadi lebih nyaman gitu ya? Kita nggak tahu kapan ketemunya, tapi kita udah siap kalau ketemu kan kayak gitu. Nah, itu beberapa aplikasi yang menurut saya sederhana banget gitu ya, dan teman-teman pasti bisa nemuin yang lebih cocok buat teman-teman. Pengennya apa? Nah, tinggal nanti nanya, Kang, saya misalkan sakit, saya diabetes, saya pengen buat ini, ngobrol. Nanti kita akan ngobrolnya, oh diabetes, Kang, saya tuh gini, siapa tahu saya punya referensi solusi kira-kira gitu ya. Tuh. Terus apakah perlu digabung dengan olahraga? Kalau jawaban sederhananya sih sebetulnya, tapi nih, wah, jawabannya kata saya gini, kalau teman-teman mau maksimal, maka olahraga sederhana itu penting. Ya, nggak usah yang ribet-ribet, jalan aja. Ya, kemarin hari Kamis minggu lalu kayaknya ya, 2 minggu lalu, kita nyoba sebelum latihan kita pakai pelemasan doang. Betapa energinya beda kerasa, gitu ya. Dan kita kerasa banget. Badan kita tuh nggak lentur lagi, udah tua, keseimbangan angkat kaki aja goyang-goyang. Nah, begitu ya. Jadi artinya menurut saya, tetap walaupun kita latihan olah nafas, perlu seimbang. Karena olah nafas itu benar-benar ngelatih kita di kardiovaskular, udah pasti. Tapi dia tidak melatih otot, semua otot gitu. Ya, kalau kita gini doang kan kaki biasa-biasa aja, kan pantat malah pegel kan begitu. Ya, bagian situ tidak terlatih, kodukanya tidak terlatih. Nah, sehingga jangan sampai kita kan berusahanya simpel, jaga keseimbangan, makan bagus, pikiran bagus, olahraga bagus, support sama energi kan gitu. Maka kalau 4 ini seimbang, harusnya sih peluang kita buat hidup sehat, bisa lihat anak cucu begitu, akan lebih besar lah dibandingin kita tidak seimbang di salah satu gitu ya. Kita latihan bagus, olahraga bagus, makannya nggak bagus, ya sama aja kan gitu ya. Ya harus jaga seimbang aja intinya mah. Ya ini kayak klise banget, tapi ya emang gitu. Kita makan tuh kan nggak harus yang mahal-mahal atau gimana ya, tapi seimbang gitu ya. Kalau pola makan kita seimbang, artinya asupan gizi bagus. Ketika kita olah nafas, maka beda gitu. Makanya kayak
kemarin kan kita punya suplemen 2 gitu ya, ada yang buat gizinya, ada yang buat peredaran darahnya, karena saya lihat teman-teman yang latihan di MTHI, bukan di sini ya, saya nggak tahu kalau yang di sini, itu teman-teman yang aktivitas tinggi sebagai terapis bla bla bla, tapi makannya kadang-kadang cuma Indomie gitu, kopi, iya susah gitu. Sekarang energi mau dihasilkannya gimana kalau asupan proteinnya kurang? Padahal protein itu penting kalau kita ngobrol mau olah energi gitu. Jangan sampai kita cuma ngandelin banyak karbohidrat. Kan karbohidrat itu jadi energi juga, cuma nanti beda kesimpannya gitu. Kira-kira gitu ya. Intinya keseimbangan deh. Gak usah terlalu, saya harus jadi vegan gitu, atau saya jadi harus ekstrim kayak gimana, gak usah. Yang penting seimbang. Udah pola pikir ngaruhnya, mau kita yakin seimbang, udah aman lah gitu ya. Kira-kira begitu. Ya mungkin itu. Masih ada yang mau tanya dulu sebelum ending? Dimar ngaku-ngaku udah kan, guys, ngantuk kasih. Yaudah, udah jam 9, pasti ada kegiatan lain. Nuhun pisan ya latihan hari ini. Ini kan di-record, nanti saya coba share, siapa tahu ada manfaatnya. Obrolan terakhir biasanya, ya kayaknya sih ada manfaatnya. Oke, nuhun pisan, kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Subhanallah. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi